Oke. Selamat siang saudaraku semuanya. Ya, di sini saya akan membahas tentang evaluasi pembelajaran. Pengertian dari evaluasi yaitu berasal dari kata evaluation atau berasal dari kata value, nilai atau harga. Secara terminologi, beberapa ahli menemukan pendapat. Erwin Reulis mengatakan bahwa evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan proses untuk menilai suatu. Jadi kita itu sebagai calon seorang guru harus bisa menilai dalam proses di mana peserta didik melakukan pembelajaran atau kita mengajar untuk menilai mereka. Seperti itu. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dalam pembelajaran. Jadi evaluasi itu menentukan nilai belajar. Jadi kita menilai bahwa kemampuan dalam peserta didik kita akan nilai gitu dalam melakukan pengumpulan evaluasi. Jadi kegiatan yang kita lakukan ketika kita ngajar, kita melakukan penilaian nih. Contoh peserta didik ini seperti ini. Jadi kita mampu menilai. Ya, dengan adanya evaluasi, peserta didik mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dicapai serta melalui dalam mengikuti pendidikan. Pada kondisi di mana peserta didik mendapatkan nilai yang memuaskan, maka akan memberikan dampak berupa suatu stimulus motivator agar peserta didik dapat lebih meningkatkan prestasinya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi ini adalah di mana kegiatan evaluasi dilakukan secara sadar oleh guru dengan tujuan memperoleh kepastian mengenai keberhasilan peserta didik serta masukan kepada guru mengenai apa yang dilakukan kegiatan dalam mengajar. Nah, jadi tujuan evaluasi ini kita menilai kita sebagai guru memperoleh kepastian keberhasilan. Jadi ada tahap-tahap di mana keberhasilan itu yang kita akan capai. Contohnya nih peserta didik. Nah, jadi kita harus memiliki kira-kira peserta didik ini harus kita apakan supaya dia berhasil dan mencapai keberhasilan apa yang dia capai gitu, teman-teman. Dengan kata lain, jadi evaluasi dilakukan oleh guru bertujuan untuk mengetahui bahan-bahan pelajaran yang disampaikan apakah sudah dikuasai oleh peserta didik ataukah belum. Apakah belum? Nah, ini harus kita pelajari bahwa dalam melakukan evaluasi dilakukan itu supaya kita mengetahui bahan-bahan apa yang kita ajarkan, apakah peserta didik ya ini bisa mampu menguasai apa yang kita ajarkan, apa yang kita kasih ilmu pada mereka, apakah apakah dikuasai atau belum, begitu. Oke. Menurut Sudirman, tujuan penilaian proses pembelajaran mengambil keputusan hasil belajar. Yang kedua, memahami peserta didik. Yang ketiga, memperbaiki pengembangan program pembelajaran. Nah, kita pun harus memperbaiki dulu program pembelajaran kita. Jadi jangan terlalu untuk dikuasai terus. Maksudnya di sini adalah jangan terlalu garing kita mengajar. Jadi ada saja tahap-tahapnya gitu. Karena kan kita harus mengembangkan program pembelajaran kita. Jadi jangan hanya itu saja materinya yang kita sampaikan. Jadi harus ada kira-kira yang cocok buat mereka supaya mereka mampu dan menguasai hasil yang mereka capai. Keharusan bagi seorang guru mengetahui berhasilnya tidaknya peserta didik dalam proses pembelajaran. Ketidakberhasilan proses belajar disebabkan antara ketidakberhasilan. Yang pertama, kemampuan peserta didik rendah. Nah, di sini
ya kita pun sebagai guru harus bisa mengenal karakter juga serta pemahaman yang dia capai, pemikiran dia yang capai, yaitu dari didik rendah, peserta didik yang rendah. Jadi ada tahap-tahapan nih kira-kira ketika kita menguasai evaluasi, nah kita bisa melihat pemahaman mereka, pemikiran mereka, apakah mereka mampu atau tidak. Yang kedua, kualitas materi pembelajaran tidak sesuai dengan tingkat usia anak. Nah, ini sebagai guru, Bapak Ibu atau teman-teman sekalian ya. Jadi kita harus menguasai materi, ya kan? Sesuai yang usia anak. Jadi jangan lari gitu sesuai dengan pemikiran usia anak tersebut. Jadi harus bisa mereka pahami serta mereka tangkap, begitu teman-teman. Jumlah bahan pelajaran terlalu banyak sehingga tidak sesuai dengan waktu. Ini bisa jadi. Yang keempat, komponen proses pembelajaran yang kurang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh guru itu sendiri. Oke. Menurut Ngalim Purwanto, bahwa kewajiban bagi setiap guru untuk melakukan kegiatan evaluasi itu mengenai bagaimana dan sampai di mana penguasaan dan kemampuan yang dicapai oleh peserta didik tentang materi dan keterampilan-keterampilan mengenai mata pelajaran yang telah diberikannya. Jadi, menurut Ngalim Purwanto ini, bahwa setiap guru harus melaksanakan kegiatan evaluasi, yaitu bagaimana penguasaan dan kemampuan yang telah dicapai oleh peserta didik dalam melakukan keterampilan-keterampilan mata pelajaran yang telah diberikannya, begitu. Jadi di mana kegiatan evaluasi ini bagaimana kita menguasai kemampuan peserta didik, itu suatu yang telah dicapai materi-materinya, keterampilannya, jangan terlalu kaku juga ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Manfaat evaluasi, yaitu satu, memahami sesuatu, yaitu motivasi, kondisi peserta didik, sarana dan prasarana, ya kegiatan apa saja gitu maksudnya, bahan apa saja yang kita ajarkan.